What's up guys, di video kali ini gue nonton film-film ini dan gue ingin bicarain film-film ini dengan sesenang hati gue. Sebelum kita mulai, gue hanya ingin mengatakan gue bukan pembuat film, bukan aktor, bukan kritik, bukan apapun dari industri film. Jadi gue ya mau bicarain film-film ini aja. Tapi ya gak akan lama-lama banget juga, gue cuma bikin ya ludah-ludahin lah film ini, bukan secara negatif juga sih atau positif. Ya gue mau sebentar-sebentar gitu aja karena ini cuma sebagai hobi gue kan. Dan gue suka bicara film dan gue nggak punya teman buat bicara film di dunia nyata, ya udah di YouTube aja kan anjir. Film pertama yang gue tonton adalah Alone at the Beach at Night oleh Hong Sang-soo. Gaya film dari Hong Sang-soo sebenarnya gak cocok banget buat gue. Cara dia bikin film itu ya bikin gue agak terkejut gitu. Dimana dia seperti ingin menangkap cara manusia hidup senatural mungkin dengan keabsurdan hidup itu sendiri. Gaya dari Hong Sang-soo itu sering menaruh kamera dengan statik dan membiarkan aktornya berakting sebebas mungkin, dimana jarang ada potongan dan hanya menangkap gambar dari sedikit sudut dengan plot yang hampir gak ada. Hal inilah bikin gue agak susah untuk menyukai film dari Hong Sang-soo. Tapi ini bisa juga dikarenakan selera gue ya sejak kecil sudah dibangun dengan narasi yang jelas dari film-film Hollywood. Banyak percakapan yang menurut gue nggak menarik gitu dan bikin bosen terhadap film ini. Tetapi tentu saja gue masih bisa menghargai betapa bagusnya akting dari aktor utama yang ada di film ini, yaitu Kim Min Hae, dimana dia bisa menangkap perhatian gue selama beberapa menit. Karena di film ini ada beberapa adegan yang pengambilan gambarnya lumayan lama tanpa dipotong sama sekali. Hal yang mengapa gue ya ada rasa suka itu sama film ini adalah cerita dibalik mengapa film ini dibuat. Film ini seperti respon terhadap skandal yang terjadi di kehidupan pribadi antara sang sutradara dan si aktor utama yang ada di film ini. Percakapan terakhir di film ini ya adalah bagian yang paling gue suka sih, karena ada rasa meta gitu dan seperti permintaan maaf terhadap Hong Sang-soo kepada Kim Min Hae terhadap apa yang terjadi di kehidupan mereka. Ini adalah film yang unik, tapi ya gue harus ya gali lagi lah film-film dari Hong Sang-soo ini. Ya gue ya agak terkejut gitu cara pembuatan filmnya, walaupun gue yang sebelumnya udah nonton film dia yaitu Cinema Tales, and I thought it was a slot. Film kedua yang gue tonton adalah Past Life oleh Celine Song. Terkadang ada film yang dibuat untuk diri lo, dan Past Life adalah film itu untuk gue di tahun ini. Gue akan memakan film drama romantis apa saja dan gue akan selalu nilai film itu di atas 5 dari 10 karena gue adalah seorang pecinta film, maksudnya pecinta film. Gue cinta banget betapa relatablenya karakter-karakter yang ada di film ini, especially Hae Sung yang punya perasaan mendalam yang gak hilang-hilang sejak dia masih kecil. Situasi yang ada di film ini kayak situasi yang benar-benar bisa terjadi sama banyak orang. Mungkin itulah kenapa banyak orang suka banget sama film ini. Ada dua sejoli yang punya perasaan yang sama, tetapi si cowok udah nikah dan si suami akan menjadi karakter klise jahat. Dan hati gue jadi tenang karena si suami di sini enggak seklise itu, tetapi dia lebih memahami situasi sang istri, walaupun ada sedikit rasa cemburu sih. Ya film ini terlihat bagus banget, tetapi nggak benar-benar menarik perhatian dari cerita yang disajikan di film ini. Nggak banyak teknik mencolok banget gitu, dan hal itu menurut gue adalah pilihan yang bagus. Soundtrack dari film ini ya ampun bagus banget, bagus banget, tepat banget sama selera gue. It does feel like candy to my ear sometimes. Dan gue masih aja dengerin ini soundtracknya di Spotify. Dan ini bukan hanya karena komposisi yang bagus, tetapi karena cara penempatan di mana musik tersebut ditaruh di bagian tepat, dan hal itu tidak mengambil perhatian lo ketika hal dramatis terjadi. Dan gue excited banget sih apa yang akan dibuat oleh Celine Song selanjutnya, karena film ini adalah film favorit gue di 2023 sejauh ini. Film ketiga dan terakhir adalah filmnya Ingmar Bergman, Winterlight. Ini adalah film pertama dari Ingmar Bergman yang gue tonton, dan wow, eksplorasi tentang krisis eksistensial dan keyakinan bikin gue tegang banget di film ini. Gue nggak akan bertingkah seperti gue paham semua hal yang ingin disampaikan oleh sang sutradara di sini. Tetapi yang gue sadari setelah 20 menit film ini berjalan, gue sadar bahwa Paul Schrader is a fucking hack. Sudah, lucu gak lucunya. Hal yang digali sama kakek Schrader dan Bergman itu berbeda dengan menggunakan premis yang sama. Hal yang gue suka dari sebuah film adalah bagaimana mereka memasukkan diri lo sebagai penonton ke atmosfer film, dan Ingmar Bergman memasukkan gue dengan sangat mudah. Atmosfer dingin, penuh keputusasaan seperti ingin mencekik diri gue sampai gue kehabisan nafas. Hal favorit gue dari film ini ya tentu saja adalah dinamika antara sang penderita dan kekasih dia
gue terkadang mau bilang, damn bro, why the hell you gotta be so goddamn mean to her. Dan hal itu malah bikin gue ke entertain gitu. Dari segi acting gue harus tepuk tangan sih. Gue gak paham bagaimana seseorang membaca surat bisa bikin jiwa gue bergetar seperti itu. Ya gue masih perlu sih nonton film ini berulang kali untuk memahami lebih dalam film ini. Karena gue ngerasa film kayak gini itu memang harus ditonton setidaknya minimal 2 kali. Dan untuk saat ini gue suka banget sama film ini. Walaupun gue masih agak tolol sih tentang apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sang sutradara. Oke, itu aja sih yang mau gue bicarain hari ini. Kalau kalian suka sama videonya, tinggalin like or subscribe karena hal itu gratis dan mendukung gue. Hehehe.